Adik sanak jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Budaya Serawai Seluma. Undang-Undang Adat Lembaga Onderafdeling Seluma ditetapkan dengan permufakatan antara segala kepala-kepala di sana pada tanggal 3 Maret 1911. Disahkan dengan Besluit Residen Bengkulen tanggal 7 November 1911 nomor 444. 1. Bertunangan. 1. Menerima atau memadu rasan. Menerima rasan artinya yang perempuan menanti, sebelah laki-laki mendatangi. Memadu rasan artinya sebelah lelaki sudah datang di rumah perempuan menanyakan gadis. Menerima atau memadu rasan hendaklah terang sama suka induk bapaknya kedua pihaknya. Kalau induk atau bapak atau doa tidak ada sebab mati atau berjalan jauh, menerima atau memadu rasan hendaklah terang sama suka orang yang menguasai. Menerima atau memadu rasan tidak jadi kalau tidak menurut aturan seperti tersebut tadi. Sesudah memadu rasan, dalam tempo menurut sepanjang perjanjian, kedua belah pihaknya mengantar belanja atau menaruh tanda. 2. Mengantar belanja atau menaruh tanda menyatakan bertunangan. Mengantar belanja artinya laki-laki membawa uang ke rumah sebelah perempuan, seberapa sebelah perempuan menghendakkan uang. Menaruh tanda artinya laki-laki bawa barang ke rumah perempuan. Jikalau uang tidak cukup, harga barang ini sama dengan harga uang yang dikehendaki perempuan. Kemudian tempo ditetapkan oleh raja penghulu, barang itu boleh ganti dengan uang. Kalau tempo tadi lewat, itu barang boleh dijual oleh perempuan terang di muka raja penghulu dan orang yang menjadi saksi waktu menaruh tanda tadi. Mengantar belanja atau menaruh tanda menyatakan bertunangan, yaitu hendaklah terang sama raja penghulu dan sekurang-kurangnya 2 saksi sebelah perempuan dan 2 saksi sebelah laki-laki. Maka baharulah nyata bertunangan. 3. Menerima belanja atau jujur atau tanda. Menerima belanja atau tanda artinya perempuan terima uang atau barang dari sebelah laki-laki seperti tersebut dalam Pasal 2 terang di muka raja penghulu dan sebelah laki-laki sekurang-kurangnya 2 saksi dan sebelah perempuan sekurang-kurangnya 2 saksi juga. Menerima jujur artinya laki-laki membeli perempuan. Adat menerima jujur tidak pakai lagi dan dimatikan. 4. Banyak uang antaran atau jujur, yaitu dari Rp5 sampai Rp60 pada masa itu, uang Belanda, di atas sama suka kedua pihak bujang dan bapak gadis. Jikalau uang antaran lebih tinggi dari Rp60 dan kemudian timbul perkara, tidak boleh dakwa lebih dari Rp60. 5. Berapa persen daripada antaran atau jujur itu jadi pengisi adat raja penghulu, yaitu 5%. 1/3 bagian dapat oleh pasirah dan 2/3 bagian dapat oleh depati sama penggawa di dusun gadis. 6. Apabila janji akan kawin itu ditetapkan, yaitu waktu perempuan terima uang antaran atau tanda, Pasal 3. 7. Berapa macam adat kawin, yaitu 1. Semendo rajo-rajo artinya tidak tetap laki-laki turut perempuan atau perempuan turut laki-laki. Laki-laki dan perempuan boleh tinggal di mana suka sendiri, akan tetapi mesti turut perjanjian 2 pihaknya waktu menerima antaran. Kalau laki-laki atau perempuan mungkir dalam perjanjian ini, yang menurut perjanjian itu boleh minta cerai. Akan tetapi jikalau laki-laki dan perempuan dua-dua mungkir dalam perjanjian, suka dengan suka tidak jadi apa. Lain macam adat kawin, semendo beradat, semendo tidak beradat, semendo tambi anak, semendo masuk kampung, dan lain-lain, semua dimatikan. 8. Lama bertunangan, yaitu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan dinikahkan dengan paksa, dan siapa yang melalaikan tidak dengan sebab, laki-laki perempuan 2 pihaknya dihukum denda 3 rial.
sepertiga bagian dapat oleh pesirah, dan 2/3 bagian dapat oleh depati-depati, penggawa-penggawa, dan orang tua-tua yang jadi dalam rapat itu. Kalau ada hal dan terang sebabnya tidak diberi hukuman. 9. Nikah ganggang. Artinya sudah dinikahkan belum dikasih campur, tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, siapa yang melalaikan tidak dengan sebab dihukum denda 3 rial. Sepertiga bagian dapat oleh pasirah, dan 2/3 bagian dapat oleh depati-depati, penggawa-penggawa, dan orang tua-tua yang jadi lead dalam rapat itu. Kalau ada hal dan terang sebabnya tidak diberi hukuman. 10. Arti mungkir dalam bertunangan, yaitu antara kedua pihaknya tidak suka segala pertandaan dan perbuatan tunangannya. 11. Kalau laki-laki mungkir, yaitu uang dan tanda hilang. 12. Kalau perempuan mungkir, yaitu uang lipat dan ongkos laki-laki, kerugian mesti dibayar oleh perempuan. Jikalau menaruh tanda, tanda itu dikembalikan, tambah lagi uang yang sudah ditetapkan, akan ganti tanda itu menurut pasal 2. 13. Kalau laki-laki mati dalam bertunangan, uang dikembalikan sama sekali oleh perempuan pada waris si laki-laki. 14. Kalau perempuan mati dalam bertunangan, uang kembali 1/2 dan hak laki-laki tadi dikembalikan pada laki-laki oleh waris perempuan. 2. Lari melarikan. 15. Laki-laki melarikan perempuan. A. Gadis. B. Rando. C. Dalam tunangan orang. A. Adat hulu. Hendaklah terang dengan raja penghulu. Kalau tidak, didenda 3 rial sebelah, jumlah 6 rial. 1/3 bagian dapat oleh pasirah, dan 2/3 bagian dapat oleh depati-depati, penggawa-penggawa, dan orang tua-tua yang jadi lead dalam rapat itu. Adat pasar, kalau laki-laki melarikan gadis terang atau tidak terang dengan raja penghulu, didenda 3 rial sebelah, jumlah 6 rial. 1/3 bagian dapat oleh kepala pasar atau datuk, dan 2/3 bagian dapat sama orang tua-tua yang jadi lead dalam rapat itu. B. Kalau laki-laki melarikan randa terang atau tidak terang dengan raja penghulu, tidak jadi apa-apa. Adat hulu dan adat pasar, kalau gadis dilarikan di luar marga atau pasar, laki-laki yang melarikan itu masih bayar uang pelayanan 5 rupiah. Saat itu dalam mata uang Belanda. Setengah bagian pada raja penghulu dan setengah bagian pada depati penggawa dusun gadis itu. Begitu juga uang pelayanan 2,5 rupiah kalau randa dilarikan. C. Yaitu gadis bayar penyingsingan 8 rial. Setengah bagian dapat sama laki-laki tunangan gadis itu, dan setengah itu bagian dapat oleh raja penghulu dan didenda 3 rial. 1/3 bagian dapat oleh pasirah, dan 2/3 bagian dapat oleh depati-depati, penggawa-penggawa, dan orang tua-tua yang jadi lead dalam rapat itu. Uang antaran lipat dan ongkos tunangan, kerugian mesti dibayar pada tunangan oleh perempuan 1/2 dan oleh laki-laki yang melahirkan 1/2 pula. Begitu juga tanda dikembalikan, tambah uang yang sudah ditetapkan akan ganti tanda itu. Pasal 2. 16. Ke rumah siapa mesti dilarikan, yaitu ke rumah sanak-sanak perempuan atau sanak laki-laki, lamanya 3 hari, dinamakan bertindan baru, kembali ke rumah bapak bujang. 17. Aturan melarikan. 1. Lari suka sama suka, pepajunan. 2. Lari maling diri. Keesokan gadis sama bujang saja. 1 dan 2 didenda 3 rial kedua pihaknya. 1/3 bagian dapat oleh pesirah, dan 2/3 bagian dapat oleh depati penggawa dan orang tua-tua yang jadi lead dalam rapat tua. Pasal 15A dan B. 18. Apa diperbuat orang tempat laki-laki itu melarikan? A. Gadis suka-suka dan masak makanan sebelah laki-laki dan perempuan, dan kumpul bujang gadis serta tua-tua, dan diberitahu kepada kepala dalam dusun dan pasar. B. Randa, hendaklah laki-laki itu memberitahukan raja penghulu dan orang tua-tua dalam dusun, itulah dinamakan terang. 19. Berapa antara gadis yang dilarikan dan berapa antara randa yang dilarikan? B. A. Gadis. B. Randa. A dan B menurut pasal 4 dan lagi bagi laki-laki dan perempuan didenda 3 rial. 1/3 bagian dapat oleh pasirah, dan 2/3 bagian dapat oleh depati, penggawa, dan orang tua-tua yang jadi lead dalam rapat itu. 20. Kalau laki-laki itu tidak hendak membayar antaran, dipaksa mesti bayar antaran.
tarik di muka hakim. 3. Bimbang. Berapa macam bimbang? Ada 3 macam. Bimbang 1E, bimbang cara Melayu, main biola, gendang, serunai, tepuk tari. 2E, bimbang cara ulu, main gung, kelentang, menari bujang gadis, buat di pasar tidak. 3E, bimbang cara malim, berzikir saja, membaca kitab maulud. 2. Berapa hari digunakan akan bimbang? Ada 2 hari 1 malam. 2. Apa nama hari dalam bimbang? A. Cara Melayu. 1E, dimuliakan, memecah nasi, terus bimbang gedang. 2E, maulud dan nabi, terus pengantin bercampur. B. Cara malim. 1E, maulid 1 hari, terus pengantin dicampurkan. C. Cara ulu. 1E, lompat rumah pindanan. 2E, munggah balai. 3E, potong kerbau. 24. Adat yang diisi pada Raja Penghulu. Kalau cara ulu, tiap semua marga buat pesirah 1 kulak bantai dan 1 ayam. Buat depati dalam marga 1 kulak bantai dan 1 ayam. Buat depati yang punya dusun bimbang 1 kulak bantai dan 1 potong daging selat. 5 kulak beras, 5 buah kelapa, dan 1 buah botol minyak manis. Semuanya itu ialah permakan depati-depati, pesirah, penggawa-penggawa yang buat jaga bimbang. Kalau cara Melayu buat semua marga, yaitu 1 jambar nasi kunyit saja buat tua kerja. Kalau cara malim tidak apa-apa. 25. Nama-nama orang yang lain dalam bimbang. 1 cara ulu, yaitu inang bujang dan gadis, dan inang batin. 2 dan 3 cara Melayu dan cara malim, yaitu tua kerja laki-laki dan perempuan di jenang luar, jenang dalam, dan tua panggilan yang menentukan tempat duduk orang yang datang. 26. Adat bagi orang yang melayani itu. Kalau memotong kerbau, semuanya dapat 1 potong daging, tetapi cara Melayu dapat dipinjam pakaikan sepesalin. 27. Peragat bimbang. Cara Melayu yaitu pengujung, pelaminan, tirai, langit-langit. Cara ulu yaitu balai atau bangsal, pelaminan, redap, gong, kelintang.